warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ala qawli Abil Anbiya Ibrahim alaihissalam: Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Amma ba'd. Hadirin hadirat semuanya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang sangat istimewa pagi ini, tema peletakan batu pertama bagi pembangunan pondok pesantren yang didedikasikan pondok pesantren ini pendampingan bagi siswa-siswinya untuk menjadi ashabul Quran, untuk menjadi ahli-ahlinya Al-Quranul Karim, tilawatan wa hifdhan wa fahman wa amalan wa da'watan ilaih. Pada kesempatan yang baik ini, sedikit saja saya akan sampaikan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada momentum dan peristiwa yang sangat bersejarah ini. Satu awalan yang insya Allah sebagai awalan yang baik, al-bidayah as-sahihah, awal yang baik yang diharapkan nanti juga berujung dengan ujung yang baik. Kita semua berharap husnal bidayah wa husna an-nihayah. Kita bisa mendapatkan kesempurnaan awalan yang benar, dan kita juga punya optimisme dan keyakinan insya Allah Allah akan memberikan kepada kita semua akhiran yang benar juga. Kita mengenal hadis innamal a'malu binniyat, bahwa segala amal perbuatan seseorang, baik pribadi, kolektif, semua amal perbuatan itu hasil akhirnya tergantung pada niat awal. Karena itu di dalam agama kita, meskipun hari ini kita baru menyaksikan tadi ada beberapa batu yang ditaruh oleh bapak-bapak tadi terhormat yang insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita belum melihat bangunan. Tadi saya sempat dengar didampingi ketika masuk lokasi ini,
ada sebagian calon wali murid yang sempat membaca publikasi terkejut ketika membayangkan datang ke lokasi ini sudah ada bangunan megah-megah begitu ya. Begitu melihat, loh kok masih sawah katanya. Maka setidaknya di depan kita ada apa ini Pak namanya? Market. Dan itulah yang insya Allah sebagian yang akan dituju. Dan tadi disampaikan oleh Bapak Wali Kota ya, bagaimana nanti akan ada sinergi antara pesantren ini dengan hutan kota, bagian dari sebuah fasilitas yang saya bayangkan enak sekali nanti Pak, ngapalkan Quran di bawah pohon nih Pak, suasana yang indah, udara yang bersih sedemikian rupa. Saya melihat ada niatan yang sangat luar biasa. Hanya memang tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota untuk kita buktikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu tentang ketulusan kita ini sebelum kita buktikan kepada siapa? Di hadapan publik dan di hadapan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini, di awal ini pula saya ingin mengingatkan untuk semua saja, bukan hanya teman-teman dari Al-Islah, dari Al-Ummah, bahwa awal ini akan menjadi baik. Awal yang belum apa-apa ini akan menjadi apa-apa pada akhirnya. Itu tergantung pada nawaitu yang ada di dalam diri kita masing-masing. Bukan hanya satu orang. Terlebih saya ingin mengingatkan kepada orang tua. Saya orang tua, penjenengan semua orang tua sudah punya keturunan Bapak Ibu. Saya jujur, saya katakan di mana-mana bahwa orang tualah penentu hasil akhir produk pendidikan kita. Saya temukan di banyak tempat bukti bahwa penentu akhir produk pendidikan itu bukan ada pada lembaga pendidikan itu, tetapi ada pada keluarga, ada pada orang tua. Itu terbukti ketika saya ketemu dengan wali kelas sampai kepala sekolahnya. Ketika saya tanya, Bapak, Ibu, ada berapa jumlah siswa di sekolahan ini? Mereka nyebutkan angka ratusan sampai ribuan. Kemudian ketika saya tanya, apakah ada di antara sekian banyak siswa ini adalah siswa yang jadi kebanggaan sekolah? Beberapa kali diikutkan dalam momentum perlombaan ilmiah di beberapa tempat sedemikian rupa, dan ternyata siswa itu memenangkan pertandingan-pertandingan tersebut, kompetisi-kompetisi tersebut, dan jadi kebanggaan sekolah. Sempat saya tanya belum lama kepada salah satu kepala sekolah SMA di Kabupaten Semarang, di Ungaran. Saya tanya berapa jumlah siswanya, beliau menjawab hampir 1000. Saya tanyakan apakah ada anak dari hampir 1000 itu yang mereka para juara yang menjadi kebanggaan sekolah. Kepala sekolah mengatakan ada. Ketika saya tanya berapa jumlah anak-anak yang seperti itu, beliau dengan suara lantang mengatakan ada 4 Pak Anwar katanya. Ada 5 maaf, ada 5 sambil jari-jarinya diangkat begini. Kemudian saya tanya kepada beliau apa saja prestasinya, dan beliau menyebutkan prestasi-prestasi itu. Kemudian saya tanya, Pak, kelas berapa mereka 5 orang ini? Beliau mengatakan ada kelas 1 SMA, ada kelas 2, dan ada kelas 3. Setelah itu saya tanya, Pak, seingat panjenengan 1 tahun yang lalu ketika anak ini daftar ke tempat penjenengan, 2 tahun yang lalu ketika daftar, 3 tahun yang lalu ketika daftar, apakah 5 anak itu anak-anak yang biasa sekali, bahkan cenderung terlambat, sulit belajar sedemikian rupa, hanya karena panjenengan di sekolah ini punya tim yang hebat untuk mengubah mereka menjadi orang-orang hebat? Atau bahwa 5 anak ini nampaknya sejak awal daftar memang berbeda dari umumnya siswa?
anak itu memang bagus-bagus sedemikian rupa. Dan jawaban beliau yang terakhir Pak Anwar gitu ya, bahwa 5 anak itu nampaknya memang dari awal beda dari yang lain. Saya bilang kalau begitu itu karya sekolah atau karya orang tua. Dan jawaban mereka jujur mengatakan nampaknya ini karya orang tua lebih besar daripada karya sekolah. Dari sini Ibu, Bapak sebagai orang tua saya mengajak. Saya senang sekali tadi saya mendengarkan penyampaian Bapak Wali Kota tadi tentang visi ke depan ya, beliau yang dipaparkan di tempat kita ini sedemikian rupa. Maka sedikit saja pada kesempatan ini Bapak Ibu saya ingin mengajak panjenengan untuk benar-benar mempertajam visi ini ya, visi panjenengan. Monggo Bapak ya, visi orang tua dalam pendidikan anak. Visi orang tua dalam pendidikan anak. Saya ajak panjenengan semua untuk mencoba membuka dan membaca sendiri apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita saat ini. Sebagai satu contoh saja Ibu, saya sempat menanyakan ke sekelompok wali murid TK di tempat saya sendiri di Ungaran. Saya sampaikan kepada mereka, Bapak Ibu mau berbagi tentang motivasi panjenengan menyekolahkan anak. Pada awalnya mereka semua mengiyakan. Setelah itu saya coba ambil contoh satu persatu. Ada satu diantaranya seorang nenek ya ngantar cucunya di TK itu. Beliau menjawab, saya sekolahkan cucu saya di tempat ini Pak, supaya anak cucu saya ini menjadi anak yang pandai. Menjadi anak yang pandai. Saya sengaja pada waktu itu membuat shock terapi. Saya jawab dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Panjenengan nyekolahkan cucu supaya cucu panjenengan pandai ya. Saya bilang ini musibah. Setelah itu ada seorang ibu muda sebelahnya angkat tangan, Pak Ustadz saya kepingin anak saya dan di sini putri. Kata beliau, saya ingin nanti pada ujungnya anak saya, putri saya ini menjadi putri yang salihah. Saya juga sengaja pada waktu itu saya jawab dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Panjenengan nyekolahkan anak supaya anak itu menjadi salihah. Akhirnya ada angkat tangan lagi yang ketiga. Seorang ibu juga mengatakan, Pak Ustadz saya ingin anak saya nanti menjadi anak yang rajin ngaji, rajin sholat. Lagi-lagi saya sengaja saya bentur pada waktu itu dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Panjenengan hamil 9 bulan melahirkan dan begitu susah payah nyekolahkan anak ini hanya supaya dia rajin ngaji, rajin sholat. Akhirnya ada yang keempat angkat tangan, Pak Ustadz saya kepingin anak saya nanti begitu lulus dimudahkan oleh Allah dapat pekerjaan yang mapan dengan gaji besar supaya sedekahnya banyak. Saya juga malah keraskan lagi, saya bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya bilang ini musibah. Orang tua menyekolahkan anak supaya dia dapat pekerjaan yang mapan, gajinya besar, walaupun diembel-embeli dengan sedekahnya apa? Banyak. Saya bilang ini musibah. Akhirnya saya tanya, coba yang kelima. Ternyata yang kelima menyembunyikan tangan, yang keenam menyembunyikan tangan, dan lebih dari 100 orang tidak ada yang berani berbagi ya, motivasi menyekolahkan. Akhirnya saya tagih, tadi kan penjenengan bersedia. Akhirnya mereka mengatakan, Pak Ustadz tadi teman kami sudah 4 orang menyampaikan dan penjenengan semua jawab dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kami punya juga jenis itu gitu ya. Maka kalau itu di sini Bapak Ibu, kalau itu di sini, maka kalau motivasi orang tua hanya itu, saya melihat tidak, saya nasihatkan teman-teman di yayasan tidak usah capek-capek bikin sekolah ini. Kalau motivasi orang tua hanya sebatas itu, tidak usah capek-capek apa?
membuat sekolah ini bisa di mana saja. Tetapi insya Allah saya percaya bahwa pesantren ini nampaknya sudah disetting spesial sedemikian rupa dengan kepercayaan yang sangat kuat bahwa insya Allah ada wali murid yang spesial juga dan memang membutuhkan fasilitas itu. Dan saya berharap Bapak Ibu setidaknya kita semua yang hadir di tempat ini adalah bagian dari orang-orang yang spesial itu. Akhirnya ibu-ibu sempat nagih, Pak Ustadz kok tadi dibilang innalillahi, musibahnya di mana gitu ya? Saya bilang musibahnya adalah nampaknya panjenengan ketika membuat motivasi itu, membuat target itu, panjenengan hanya ingat anak dan cucunya saja. Tidak ingat RT-nya, tidak ingat RW-nya, tidak ingat Indonesia yang sedemikian hebat ini. Menurut jenengan Bapak, dari 4 orang nanti itu kira-kira yang sukses jadi ketua RT yang mana Pak? Yang pinter, yang soleh-solehat, yang rajin ngaji, rajin sholat, yang punya pekerjaan mapan dengan amal banyak, kira-kira yang sukses sebagai ketua RT yang mana Pak kira-kira? Ada nggak dari 4 ini yang didedikasikan untuk melayani orang lain Pak? Ada nggak dari 4 ini ditujukan misalkan supaya bisa mensolehkan orang lain, supaya bisa minterkan orang lain, bisa memberikan pekerjaan kepada orang lain, bisa memberikan gaji besar kepada orang, ada nggak? Inilah kisah negeri kita Bapak Ibu. Mungkin ada di antara ya, para pejabat petinggi di negeri ini yang mengecewakan, ada nggak Pak? Jujur Pak, ada nggak Pak? Banyak. Bisa sebut nama Pak? Jangan. Kenapa Bapak Ibu? Itu kita tidak boleh ya main hantam, main menyalahkan sedemikian rupa. Itu sebuah realitas. Realitasnya adalah orang dilahirkan dan dididik Bapak Ibu itu hanya untuk menjadi pemimpin keluarga. Tetapi kita semua masyarakat memilih dia untuk menjadi pimpinan tingkat RT RW. Padahal orang tua melahirkan dia, nyekolahkan dia, hanya dirancang kapasitasnya adalah dia lulus, dapat pekerjaan yang mapan, mencukupi siapa Pak? Keluarga. Dan Nabi kita mengatakan innamal a'malu binniyat. Tidak lebih. Maka kita temukan ada para pejabat yang dijamin kesejahteraannya siapa Pak? Keluarganya, dan itu konsisten dengan nawaitu awalnya. Nah makanya tadi kalau sekedar itu Bapak Ibu, saya berharap dievaluasi niatnya yayasan untuk membuat ini semua, karena nanti nggak sebanding hasilnya jika kemudian hanya untuk melahirkan jenis ini. Akhirnya tadi mbah-mbahnya ngejar saya, Pak Ustadz terus harusnya gimana? Saya bilang, Mbah, panjenengan meskipun mbahnya, tapi panjenengan adalah orang tua bagi anak ini. Seluruh keturunan panjenengan sampai hari kiamat, panjenengan adalah orang tua mereka. Apapun yang panjenengan minta kepada Allah untuk anak, itu dijamin oleh Allah pasti akan diberi. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, salasu da'awatin la turad. Ada 3 buah doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, 1 dari 3 itu adalah Kanjeng Nabi mengatakan da'watul walidi liwaladihi, yaitu doa orang tua untuk anaknya. Ada orang tua minta supaya Allah menjadikan anaknya sebagai orang dengan tangan di bawah, kira-kira dikabulkan nggak Pak? Mudah bagi Allah mengkabulkan itu. Ketika ada orang tua minta kepada Allah agar anaknya dijadikan oleh Allah sebagai orang dengan tangan di atas, kira-kira Allah bisa memberi? Terlalu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi. Maka saya bilang kepada Mbah tadi, Mbah, misalkan motivasi penjenengan tadi saya tuker dengan yang punya saya, yang sudah saya ajarkan kepada kepala sekolah TK saya, kepada guru-guru di TK itu adalah supaya bagian akhir dari proses kerja 2 tahun di TK itu adalah
doa kepada Allah, permohonan kepada Allah agar lulusannya nanti menjadi orang-orang yang bisa mengerti orang lain, bisa memandaikan anaknya, bisa memandaikan cucunya, bisa memandaikan bangsa ini ke depan, bahkan bisa memandaikan seluruh umat manusia sedemikian rupa. Pertanyaan saya, boleh nggak Pak, orang tua yang kemarau kayak begitu nyekolahkan anaknya di sebuah tempat, tapi kemudian dia minta kepada Allah, hasil dari pendidikan ini adalah Allah menjadikan anak ini nanti sebagai muallim an-nasal khairah, sebagai orang yang akan mengajarkan kebaikan kepada umat manusia semuanya. Kira-kira Allah bisa mewujudkan? Mudah. Bilang ibu penjenengan kepengen anak cucu jenengan ini pinter atau iso minter ke banyak orang. Oh yang terakhir Pak Anwar katanya, terakhir. Berarti jenengan setuju dengan jawaban saya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setuju kata beliau. Yang kedua saya bilang, ibu boleh nggak anak penjenengan ini kita rancang? Meskipun kita tidak akan pernah bisa menjadikan anak jenengan bahkan soleh sekalipun, itu di luar kemampuan kita. Tapi kita sebagai guru, sebagai orang yang punya niat baik, minta kepada Allah agar berkenan menjadikan putri penjenengan, putra jenengan ini bukan sekadar soleh dan solihat, tetapi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mensolehkan anaknya, cucunya, keturunannya sampai hari kiamat, bahkan mensolehkan orang lain. Pilih yang mana ibu kira-kira? Sekedar dia soleh, nanti anaknya biar dia yang mikirin, atau bahwa kita sebagai orang tua mulai investasi untuk calon keturunan kita sampai hari kiamat. Dan saya percaya bahwa kita semua belajar banyak Bapak Ibu, dan mudah-mudahan niat baik yang dicanangkan pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ada orang-orang yang memang menginginkan keturunannya sebagai orang-orang yang bukan sekadar baik untuk diri sendiri. Saya ingat sejumlah hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan ada beberapa daerah akhirnya diputuskan oleh Allah akan ditimpakan bencana. Bahkan ada sebagian daerah akan dibinasakan oleh Allah SWT, dihabisin sedemikian rupa. Nah, ketika Allah membuat keputusan tentang dua hal ini, menimpakan bencana di sebuah daerah atau bahkan membinasakan wilayah itu, Allah tidak melaksanakannya dengan kun fayakun. Allah menyuruh seorang malaikat turun ke bumi dan mengeksekusi keputusan Allah ini. Cuman yang menarik dalam hadis itu adalah malaikat ini tidak serta-merta langsung menimpakan bencana atau membinasakan. Malaikat justru jalan-jalan dalam bahasa kita hari ini untuk mengetahui sebetulnya apa alasannya kenapa wilayah ini dikenakan bencana atau wilayah ini ditimpa, bahkan dibinasakan oleh Allah. Dan malaikat akhirnya tahu ternyata wilayah itu penuh dengan kerusakan, penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan sedemikian rupa. Malaikat menganggap wajar bahwa ada keputusan itu dari Allah. Cuman malaikat ini kaget. Di tengah-tengah orang yang merusak, yang berbuat dosa itu ternyata ada orang-orang saleh dan salihah. Yang dia bingungkan adalah tadi instruksinya Allah satu, timpakan bencana di wilayah itu tanpa menyebutkan orang soleh solihah tadi. Nasibnya ikut dikenai bencana atau dikecualikan. Bahkan yang lebih parah adalah yang dibinasakan oleh Allah. Mereka juga menemukan di tengah mereka ada orang soleh dan solihah. Akhirnya dia kembali kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, saya temukan di tengah-tengah mereka ada orang soleh solihah. Ini nasib mereka bagaimana? Ikut kena bencana atau ikut dibinasakan atau dikecualikan mereka selamat? Dan jawaban dari Allah mengejutkan kita semua. Allah mengatakan, bihim fadja'u. Mulailah bencana itu dari orang itu. Mulailah pembinasaan itu dari orang soleh solihah tersebut.
Dia pemilik modal memperbaiki wilayah itu, tetapi ternyata tidak digunakan untuk memperbaiki lingkungan. Dia hanya menikmati kebaikan untuk diri dan keluarganya semata, dan dia berlepas diri dengan tanggung jawab kepada umat. Karena itulah dia yang paling bertanggung jawab. Kira-kira Bapak Ibu mau punya anak yang soleh solihah dari subuhnya bencana kayak begini? Na'udzubillah min dzalik. Al-Qur'anul Karim menjamin, Al-Qur'anul Karim menjamin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan pernah dengan serta-merta membinasakan, menimpakan bencana ke satu wilayah meskipun di situ banyak dosa dan kemaksiatan, asal di tengah-tengah mereka ada muslihun. Apa muslihun itu? Apakah sama dengan solihun? Tidak sama. Soleh dalam pengertian yang sempit adalah orang yang baik dalam dirinya sendiri. Soleh, solehat itu baik dalam dirinya sendiri. Kayak ada ma'un tahir walakin ghairu mutahhir. Ada air suci cuma tidak mensucikan. Ada nggak Pak? Ada banyak orang-orang soleh-solehat itu tetapi tidak mensolehkan orang lain. Maka wilayah itu belum aman. Baru aman sebuah wilayah jika di tengah-tengah meskipun hanya satu orang saja adalah muslihun. Dari sini kalau seandainya sudah kadung ada anaknya dikasih nama soleh, Pak, nggak usah dirubah gitu ya. Yang diubah mungkin penafsirannya saja, namanya soleh tapi maksudnya muslim gitu ya. Jadi kita dikasih nama dia soleh atau solihah sedemikian rupa. Cuman yang maksud kita adalah bahwa dialah yang akan mensolehkan lingkungannya. Dengan begitu insya Allah keberadaan orang ini berkah bagi semuanya. Wilayah bisa diselamatkan oleh Allah dari bencana, bisa diselamatkan oleh Allah dari kebinasaan, keberkahan orang muslim ini. Terakhir Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, saya teringat dengan satu dialog yang terjadi pada masa Nabi di Madinah pada waktu itu pasca hijrah. Ada fenomena orang-orang miskin baru pada waktu itu karena mereka tidak bisa hijrah ke Madinah dengan membawa harta mereka. Padahal era Madinah pada waktu itu adalah era ekspansi sedemikian rupa untuk membenahi, dia diarahkan produk pendidikan Nabi selama 13 tahun di Makkah mulai digerakkan untuk mensolehkan orang lain. Jadi tujuan pendidikan bukan hanya bahwa orang itu baik untuk dirinya sendiri, mandiri dan segala macamnya, tetapi tujuan dari pendidikan Islam adalah bagaimana kemudian produk pendidikan ini ukhrijat linnas, kalau bahasanya Al-Quran, dikeluarkan dan harusnya membantu orang lain keluar dari masalah mereka, membantu orang lain menemukan akar-akar persoalan dan kemudian memberikan solusi-solusi yang terbaik, yang bijaksana sedemikian rupa. Itulah produk pendidikan, dan untuk itu saya melihat sangat urgent bagi pendirian pesantren kita yang dimulai peletakan batu pertamanya pada pagi ini. Ya, dialog itu adalah diabadikan oleh Allah melalui hadis nabinya ketika sekumpulan orang-orang muhajirin, orang-orang miskin, orang fuqara, mereka datang menemui Nabi dan mengatakan, juru bicaranya, jadi banyak orang, hanya satu orang juru bicara ketika itu mengatakan, begitu ketemu dengan Nabi, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bid-darajatil ula wan na'imil muqim. Kanjeng Nabi, nampaknya surga-surga yang paling istimewa nanti itu akan diborong habis oleh saudara-saudara kami yang punya apa namanya? Punya apa? Fulus. Tadi pendengar dengar ada yang sudah ngambil bangunan masjid sekian gitu ya. Ada yang sudah membangun apa? Lokal sedemikian rupa gitu ya. Bapak Ibu, para sahabat Nabi itu merasakan betul. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, surga yang paling istimewa kan diborong habis, zahababihim. Artinya digolong kabeh, entek gitu ya, nggak disisakan sama sekali. Hanya milik orang-orang kaya saja yang ahli bersedekah.
Ketika itulah Rasulullah kemudian tidak membenarkan dan tidak menyalahkan. Nabi tabayun kepada, karena Nabi tidak pernah menyampaikan dengan ungkapan verbal sejelas itu ya, bahwa surga istimewa hanya milik siapa? Orang-orang kaya yang ahli bersedekah, dan orang miskin hanya untuk surga yang istimewa loh Pak ya, hanya gigit jari. Nabi tidak pernah mengatakan sevulgar itu. Akhirnya Nabi mengatakan, wa kaifa dzalik? Kok kalian bisa berkesimpulan seperti itu, dari mana? Saya nggak pernah menyampaikan seperti itu. Akhirnya mengatakan para juru bicaranya ini, wa kaifa la ya Rasulullah, bagaimana tidak? Haula yusalluna kama nusalli. Saudara-saudara kami muslim, orang-orang kaya yang banyak sedekah itu, mereka mengerjakan salat 5 waktu, juga salat-salat sunnah yang lain, sama persis dengan kami orang miskin mengerjakan salat. Pintu pahala kami dari pintu salat sama. Pahala kami sama dalam hal ini. Kemudian yang kedua, wa yasumun kama nasum. Dan mereka orang-orang kaya yang ahli sedekah, apakah Ramadan berpuasa Pak? Berpuasa juga gitu ya. Sebagaimana kami orang-orang miskin berpuasa. Hanya dengan kelebihan harta yang mereka miliki, mereka membebaskan budak, mereka membiayai dakwah, mereka membiayai penyebaran dakwah, mereka membiayai kaderisasi para ulama, para hafidhul Quran, para ahli tafsir, para ahli fikih. Itu semua bisa berjalan karena dibiayai oleh orang-orang kaya. Kami orang miskin begitu meninggal dunia, sudah nggak bisa sholat lagi, berarti sudah putus pahalanya. Nggak bisa puasa lagi, putus pahala kami, dan kami nggak punya sedekah. Maka segitulah modal kami nanti di hadapan Allah di akhirat. Sebaliknya saudara kami yang orang kaya yang tadi bersedekah, dia meninggal dunia sama dengan kami, betul dari sumber sholatnya dia putus, dari puasanya juga putus, baca Qur'annya putus, tasbih, tahmid, istighfar, semuanya udah putus. Tetapi dengan sedekah yang mereka lakukan, subhanallah, mungkin bahkan saya yakin ada di antara teman-teman pengurus di Al-Ummah sendiri nggak membayangkan bagaimana ujung proyek ini akhirnya. 2 abad yang akan datang, 10 abad yang akan datang, kira-kira seperti apa? Ya, saya berharap mudah-mudahan adiknya Siti Mekah dan Madinah Pak ya. Adiknya Siti gitu ya. Apa adiknya Siti itu Pak? Ya, di bawahnya dikit lah ya, nggak jauh-jauh dari itu sedemikian rupa. Walaupun mungkin tidak akan pernah masuk dalam nanti masjidnya dikunjungi dari seluruh penduduk dunia, tetapi insya Allah ketika tempat ini adalah menara ilmu syar'i, tempat ini adalah yang melahirkan para ulama sejati sebagaimana itu dinikmati oleh Al-Azhar dalam berabad-abad sebelum ini sedemikian rupa, bahwa dulu tidak akan pernah dikatakan sebagai seorang alim atau ulama di dunia kecuali khirij Azhar, kecuali bahwa dia lulusan Al-Azhar, dan mungkin suatu ketika nanti tidak diakui sebagai seorang ulama kalau bukan lulusan mana Pak? Dari sini Bapak Ibu, saya berharap panjenengan mulai menangkap titik strategis ini. Saya berharap masing-masing dari kita mencoba mempertajam, menyorot sisi ini saja, bahwa ini sebuah peristiwa. Hari ini masih lelucon gitu ya. Tanah tadi mungkin balik kena lumpur sedemikian rupa, tetapi bahwa ada niat yang hanya Allah yang membacanya hari ini. Kita hanya bisa melihat wajah ini ganteng-ganteng, cantik-cantik sedemikian rupa, tapi di balik itu semua ada apa? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dalam hati siapa yang tahu, Pak?
Saya berharap ada doa-doa mulia pada hari ini, pada majelis kita ini, ada niatan-niatan mulia disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menjaminnya itu akan menjadi sebuah realitas. Tetapi jangan pernah ditunggu Bapak Ibu, mari kita semua terlibat dalam persoalan ini. Begitu Nabi Muhammad SAW tadi mendengar penjelasan orang-orang miskin tadi itu, Nabi tidak membenarkan secara lisan, tapi beliau juga tidak menyalahkannya. Aji sukuti gitu ya. Artinya apa? Itu bagian dari sunnah Nabi, takrir. Pembenaran bahwa kalau orang-orang miskin itu nampaknya hanya ngelus jodoh dan menerima nasib sebagai orang miskin dan tidak ingin bergerak, nampaknya sukutnya Nabi mengatakan, betul, kalian tidak akan pernah mendapatkan surga yang paling istimewa, dan surga yang paling istimewa itu hanya milik mereka orang yang bersedekah. Tidak harus banyak loh Pak Ibu, sampaikan oleh Pak Wali Kota, tidak harus apa? Banyak. Saya sarankan mulai hari ini kalau yang belum Bapak Ibu, di rumah dibuat kotak sehingga ada 100 rupiah bisa dimasukkan di situ. Bismillah, ini sedekah untuk pendirian apa? Pondok pesantren ini sedemikian rupa, bisa diserahkan setiap pekan, bisa membawa keluarganya ketemu dengan panitia, bisa diserahkan setiap bulan sedemikian rupa. Tapi usahakan setelah hari ini tidak ada hari tanpa sedekah sedemikian rupa, dan kita coba pertajam keyakinan kita tentang hadis Nabi Muhammad SAW muttafaqun alaihi. Rasulullah mengatakan, ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan. Tidak ada waktu subuh tiba kecuali bahwa Allah mengutus 2 orang malaikat untuk turun ke bumi. Ini peristiwa terjadi setiap subuh. Subuhnya sini jam berapa Bu? Pada saat itulah Allah mengutus 2 orang malaikat. Ini peristiwa setiap subuh. Begitu sampai di bumi, malaikat pertama mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak hari ini ganti yang lebih baik. Ibu, doa malaikat pasti mustajab, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ dikatakan munfiqan, dibiarkan dalam bentuk nakirah kata orang Arab. Tidak dibatasi berapa jumlah kecilnya, dan tidak disebutkan batas maksimal berapa. Munfiq, 100 rupiah infak nggak Pak? Infak, iya. Dia masuk, maka dia sudah membeli doanya malaikat. Dan hari itu didoakan oleh malaikat dengan doa yang mustajab, pasti diberikan ganti yang lebih baik. Para ulama ahli sunnah mengatakan ganti yang lebih baik itu bisa berupa nominal yang lebih besar, bisa berupa keberkahan, kebaikan yang terus mengalir, nggak akan pernah putus sedemikian rupa, bisa berupa kesehatan, gara-gara bersedekah akhirnya sehat. Bahkan resmi Nabi mengatakan, dawu mardakum bisadaqah, obati, sembuhkan anggota keluarga kalian yang sakit dengan sedekah. Dan mujarab di mana-mana bahwa orang sakit anggota keluarga kita begitu sedekah sembuh. Ganti yang lebih baik bisa berupa ilmu yang manfaat dan kemudahan untuk menerima ilmu. Di tempat saya buatkan di sekolah itu kotak besi gitu, saya tempel dengan tembok gitu, saya kasih lubang 3 kayak pemilu ya, ada apa, warna merah gitu. Iya, saya kasih satunya ini infak pembangunan masjid, satunya infak untuk yatim, satunya lagi infak untuk wakaf tanah. Dan saya perhatikan perubahan setiap bulan. Anak-anak dari kelas 1 SD, bahkan TK-nya saya buatkan juga seperti itu. Dan subhanallah, saya mengajak mereka untuk guru-gurunya menjelaskan kepada siswanya bahwa ketika ada seseorang bersedekah dari harta yang halal dengan tangan kanan, Pak, begitu cemplung di kotak itu, sebetulnya yang menerima siapa? Kotak atau panitia, Pak? Siapa yang menerima sebetulnya nilai sedekah hari itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Nabi kita mengatakan, ya taqabbalu Allahu biyaminih. Allah menerima langsung dengan tangan kanannya.
Penjenengan Bapak Ibu, anak kelas 1 SD sampai kelas 6 setiap hari dia bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melepas dan tangan Allah menerima. Begitu Allah menerima, disebutkan oleh Nabi liyurabbiyaha, untuk kemudian ditumbuh kembangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, litasira, kata beliau, yang semula hanya sekorma sebesar apa, Pak? Wow. Korma kurang lebih sebesar ini, nilai 100 rupiah. Begitu pindah ke tangan Allah, dia akan membesar, bahkan lebih besar dari gunung Uhud. Gunung Uhud berapa besarnya, Pak? Hampir 4 kilo panjangnya dan hampir 2 kilo lebarnya, sedemikian rupa. Kurang lebih. Perhatikan, anak-anak kita berlatih sebagai tangan di atas, dan kita mendidik mereka sebagai solusi, bukan sebagai orang yang ingin mencari solusi dari Malaysia. Ada Pak yang kita minta solusi ke Malaysia mana? Ya. Ke Arab Saudi ada? Saya kemarin ada teman di Solo yang kerja di konjen di Jeddah. Karena saya tanya, Ustaz, berapa sih jumlah orang kita di Saudi? Wah, separuh di lewat Jeddah itu ada 1,5 juta. Yang di Riyadh satu lagi kurang lebih sama, jadi angkanya lebih dari 3 juta, Pak. Di Malaysia ada berapa, Pak? Waktu rame-rame kemarin putus hubungan Malaysia itu nggak bisa juga, gara-gara orang-orang kita di sana semua, Pak, gitu ya. Ada 5 juta lebih, Pak. Ada 5 juta. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, niat yang sangat luar biasa. Usahakan tidak ada hari tanpa apa? Libatkan anggota keluarga. Usahakan kalau bisa pagi hari, ketika penjenengan mau keluar ke masjid subuhan, itulah pada saat itu keluarkan itu. Iya, saya buat di rumah saya tempel di tembok saya gitu ya. Keluar dan bismillah, kita biasakan untuk seperti itu. Dan dengan begitu setiap hari kita mendapatkan doa malaikat yang diberikan ganti yang lebih baik dari itu. Nah, malaikat yang kedua ini nggak kepenak, Bapak Ibu. Jadi surah malaikat yang pertama enak, Pak ya. Yang kedua nggak enak. Kata malaikat yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang awal tidak mau berinfak hari ini, berikanlah kepada dia kerusakan. Dan talafan juga dibiarkan nakirah di situ. Tidak dibatasi jenis kerusakannya di bidang apa, seberapa, gedenya juga seberapa, dibiarkan nakirah tanpa batas. Para ulama ahli tafsir dari ahli sunnah mengatakan talaf di situ bisa kerusakan nominal dia lebih besar, bisa kerusakan keberkahannya, kemanfaatan dari harta yang dimilikinya sedemikian rupa, bisa kerusakan ilmu, bisa kerusakan di bidang akidah, bisa kerusakan di bidang kesehatan, bisa kerusakan di bidang moral sedemikian rupa, bisa kerusakan di keturunan sedemikian rupa, naudzubillah min dzalik, dan bisa lengkap semua itu gara-gara awal ada hari tanpa sedekah, dilaknat oleh malaikat yang kedua, Bapak Ibu. Dari sini kita bisa nangkap luar biasa bahwa sedekah itu oleh Islam diajarkan sebagai amalan harian. Sedekah itu sebagai apa? Amalan harian. Ini bukti ada doa. Siapapun mengakses dari penjuru dunia manapun, begitu dia memasukkan, dia mendapatkan Allahumma a'ti munfiqan khalaqa, didoakan dapat ganti yang lebih baik oleh malaikat sedemikian rupa, yang diberikan ganti oleh Allah. Sementara yang tidak bersedekah, maka didoakan agar diberikan kerusakan dan naudzubillah min dzalik. Dari sini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, lebih jauh tadi saya sampaikan, bayangkanlah Mekah hari ini dan Madinah ya hari ini, dan kita bayangkan 14 abad yang lalu Madinah seperti apa, dan berabad-abad sebelumnya Mekah seperti apa. Ketika belum dimulai proyek itu, mungkin semua orang mengatakan ini ide gila ya. Masa di Mekah nggak ada air mau bikin kota? Nabi Muhammad Ibrahim dia meluncurkan doa pada waktu itu, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Di situ air saja nggak ada. Tetapi subhanallah, kita semua hari ini iri.
lebih dari 200 juta orang setiap tahun mengunjungi kota suci ini melaksanakan ibadah umrah dan melaksanakan ibadah haji. Kira-kira pahalanya berapa itu Pak? Andai kan jenengan sezaman dengan Nabiullah Ibrahim diminta nyembang batu bata satu, mau nggak Pak? Yang akan menjadi mesin pahala bagi panjenengan semua sampai hari kiamat. Setiap ada orang yang datang berbuat kebaikan di situ, panjenengan mendapatkan transfer tambahan. Dan kita juga membayangkan bahwa proyek yang kita buka hari ini peletakan, insya Allah punya potensi menjadi mesin pahala yang sangat luar biasa. Ketika kemudian memang proyek ini didukung, insya Allah, dan kita yakin itu ada orang-orang yang jujur sedemikian rupa, orang-orang yang tulus sedemikian rupa, maka ini akan menjadi sebuah kebaikan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, setidaknya saya berharap bahwa proyek ini bermanfaat bagi kota Magelang, dan saya berharap teman-teman mulai belajar ya. Magelang, kota Pekalongan, maaf ya, bermanfaat bagi kota Pekalongan. Soalnya kemarin baru di Magelang, jadi ingatnya masih Magelang. Iya Bapak Ibu, setidaknya ada doa yang kita bisa baca ya dari contoh yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau terpaksa meninggalkan Mekah dan hijrah ke Madinah. Mekah kota yang diberkati oleh Allah, bahkan tanah suci karena doa-doa Nabi Ibrahim. Tetapi Nabi Muhammad diusir dari situ dan harus memulai dari sebuah kota yang bukan tanah haram dan belum diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kemudian Rasulullah SAW begitu menginjakkan kakinya di Madinah, beliau mengatakan, Allahumma habbib ilaina al-madinata kahubbina makkata aw ashad. Ya Allah, tanamkan dalam hati kami rasa cinta kepada kota Madinah sebagaimana Engkau menanamkan dalam hati kami sebelumnya rasa cinta kepada kota Makkah. Bahkan ya Allah, saya berharap agar Engkau menanamkan dalam hati kami rasa cinta kepada kota Madinah ini lebih besar dibandingkan dengan cinta kami kepada kota Makkah. Dan saya berharap teman-teman khususnya yang di yayasan ini mulai punya doa, ya Allah, habib ilaina Pekalongan. Allahumma habbib ilaina Pekalongan kahubbina Makkah wal Madinah au asyad. Ya Allah, tanamkan dalam hati kami rasa cinta kepada kota Pekalongan ini sebagaimana Engkau menanamkan dalam hati kami rasa cinta kepada kota Mekah dan Madinah. Bahkan ya Allah, kami mohon agar Engkau tanamkan dalam hati kami rasa cinta kepada kota ini lebih besar dibandingkan dengan Mekah dan Madinah. Boleh nggak Pak kira-kira Pak? Bapak Ibu cinta Mekah dan Madinah dikunjungi berapa kali setahunnya Pak? Mekah Madinah dikunjungi berapa kali setahun? Bukti cinta kita apa kalau ke sana? Ziarah ke sana Bu ya? Berapa kali setahun? Sekali ya, insya Allah. Kalau Pekalongan ini berapa kali dikunjungi? Maka dia berhak dicintai lebih besar daripada Mekah dan Madinah. Dan Rasulullah mengatakan itu, dia tidak sama persis dengan Mekah, tetapi minta 2 kali lipatnya, au asyad, bahkan lebih besar lagi. Setelah itu beliau mengatakan, Allahumma ja'al bil madinati di'fai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, ciptakan untuk kota Madinah ini keberkahan 2 kali lipat jika dibandingkan dengan keberkahan yang Engkau ciptakan untuk kota Mekah. Dan kita akan katakan kepada Allah, Allahumma ja'al di Pekalongan di'fai ma ja'alta bi Makkah wal Madinah minal barakah. Ya Allah, ciptakanlah untuk kota ini keberkahan 2 kali lipat yang Engkau ciptakan untuk kota Mekah dan untuk kota Madinah. Boleh Bapak? Ya, dan saya berharap teman-teman terus mengajarkan ini nanti kepada
siswanya, kepada anak didiknya sedemikian rupa. Mereka mulai diajari bagaimana mereka dilahirkan oleh orang tua dan disekolahkan oleh orang tua, bukan untuk diri mereka sendiri, bukan untuk keluarga mereka semata, tetapi bahwa mereka dilahirkan minimal untuk Indonesia insya-Allah gitu ya, atau minimal untuk Pekalongan sedemikian rupa ya, kejayaan bagaimana Pekalongan akan membuat pengalaman sukses dan kemudian akan ditiru oleh wilayah-wilayah lain, dan itu sudah menjadi sunnatullah. Siapapun yang sukses akan menjadi referensi, menjadi rujukan bagi yang lain, dan itu semua akan terjadi Bapak Ibu insya Allah dengan niatan yang tulus, dengan niatan yang baik semata. Dan saya akhiri dengan sebuah hadis Nabi yang mengatakan, inna lillahi ibadan yakhtassuhum bin ni'am limanafi'il ibad wa yuqirruhum fiha ma badaluha fa idza mana'uha naza'aha minhum wa hawwalaha ila ghairihim. Rawahu Ibnu Abi Dunya wa hassanahu Syekh Albani. Rasulullah mengatakan bahwa Allah memiliki sejumlah hamba. Dibandingkan dengan Pekalongan semua ini sejumlah ya. Dibandingkan dengan Pekalongan semua ini apa? Sejumlah. Dibandingkan dengan Indonesia semua ini sejumlah. Inna lillahi ibadan. Allah memiliki sejumlah ibad, hamba. Yakhtassuhum bin ni'ami. Allah mengistimewakan mereka dengan berbagai fasilitas, berbagai kenikmatan. Mereka butuh tanah, dikasih tanah ya. Butuh donatur, dikasih donatur. Butuh masjid, dikasih masjid. Butuh ruang, dikasih ruang sedemikian rupa. Butuh dukungan publik, dikasih dukungan publik sedemikian rupa. Butuh dukungan kekuasaan, diberikan dukungan kekuasaan sedemikian rupa. Bahwa niatan mulia hari ini dibaca oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua bertanggung jawab untuk senantiasa meneruskan niat mulia ini dan untuk terus mendukung program ini. Dan insya Allah yadullahi 'alal jamaah, ya Allah akan memberikan pertolongan dan kesuksesan kepada siapapun di antara kita yang insya Allah menjaga keutuhan umat ini dan untuk kebaikan semuanya. Aku lupa lihat wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon kepada Ustaz Ahmad Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma barik hadzal majlis, Allahumma barik hadzal majlis, Allahumma barik an-nawaya at-tayyibah wara'a hadzal majlis. Allahumma barik ya Rahman ya Rahim an-nawaya at-tayyibah wara'a hadzal mashru' al-jabbah. Allahumma ya Allah berkatilah majlis ini. Allahumma ya Allah berkatilah niatan-niatan mulia di balik terselenggaranya majlis hari ini. Allahumma ya Allah berkatilah niatan-niatan mulia di balik niat besar ini.